Teman-teman semuanya, kali ini aku akan update lagi terkait kawalan saham Bumi, Dewa, Cuan sama BRPT ya. Untuk yang pertama kita akan membahas Bumi. Jadi kalau Bumi seperti yang udah aku bilang kemarin, secara struktur memang ini kecenderungannya lebih ke koreksi atau konsolidasi. Nah, kemarin kan aku juga bilang ya, karena sopirnya itu MG, biasanya saat open itu dia dikerek dulu, terus habis itu distribusi atau diturunin lah. Cuma ternyata kemarin hari Kamis itu dia open naik dikit, habis itu main-main di range ini terus, bahkan sampai mau nyentuh 330 lagi. Dia paling bawah itu di 334. Nah, dia main-main di sini terus. Dan dari sopir MG itu teman-teman tahu kan mainnya kayak gimana. Ternyata dia nggak open naik dulu, nggak, tapi ternyata dia dibawa ke sideways dan cenderung ditarik ke bawah. Artinya apa untuk view kedepannya? Ya dia akan bermain di area-area sini antara sekarang 340 sampai 330. Udah di situ-situ terus. Dan ini kecenderungan dia udah mendekati garis MA 10-nya ya, di area 320. Jadi ini pantauan yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Selain support 340 sampai 330, tapi di sini juga ada penopang yang cukup penting, yaitu di 320 sebagai penopang garis MA 10-nya. Jadi secara singkat, area paling penting dari Bumi itu untuk sekarang ya 320 sampai 340. Ini untuk area yang terdekat. Kalau secara tren garis besar ya dia harus di atas ini 276 agar trennya ini masih uptrend. Untuk nanti hari ini, hari Jumat, potensi gimana? Potensinya ya dia akan menguji sini-sini lagi. Ini masuk fase konsolidasi atau koreksi. Jadi harga di situ-situ terus. Sebenarnya teman-teman secara sederhana itu bisa lihat historinya sih. Ini di sini sama sini. Ini teman-teman kalau lihat, dia setelah naik secara impulsif, habis itu dia ada fase konsolidasinya di sini. Dan ini total ada 1 2 3 4 5 6 7 7 hari. Dia berada di sini terus, bermain-main di range ini, konsolidasi. Sebelum akhirnya dia berhasil breakout, dan sampai sini pun juga mengulang fase yang sama, yaitu konsolidasi lagi dengan range waktu tuh agak 4 5 6 7, kebetulan sama 7 hari juga. Sebelum akhirnya dia breakout sampai sini, dan sekarang masuk ke fase yang menurut aku sama kayak ini, konsolidasi. Pokoknya selama view-nya dia bisa bertahan di atas 320 ini, ya dia akan bermain-main di area situ-situ mulu. Jadi kecenderungannya nanti dia akan menguji area situ-situ mulu, konsolidasi, sebelum akhirnya kita menunggu konfirmasi bahwa dia bisa jebol atas. Untuk resist terdekat yang menjadi titik pentingnya ya 364 ini. Jadi 364 ini adalah area yang harus ditembus, harus diklaim oleh Bumi agar dia bisa melanjutkan tren kenaikan lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi fase konsolidasi atau koreksi ini tuh wajar sebenarnya. Teman-teman nggak perlu risau, ini wajar. Balik lagi, teman-teman kalau lihat dari sisi historisnya, ya ini lihat sendiri. Dia habis naik ke sini, lalu ada fase konsolidasi di sini selama 7 hari. Habis itu breakout, di sini juga ada lagi fase kayak gitu, konsolidasi. Selama 7 hari juga kebetulan. Nah, ini nanti juga gitu.
Nah, ini kalau kita hitung dia baru 4 hari. Nah, tapi teman-teman jangan berpatokan jumlah harinya ini ya. Maksudnya dengan asumsi ini 7 hari dan ini 7 hari juga, teman-teman jangan beranggapan bahwa ini nanti wah berarti ini kurang 3 hari lagi dong habis itu naik. Jangan ya, karena bisa aja berbeda harinya. Ini 7 hari, ini 7 hari itu bisa aja kebetulan aja sama. Untuk yang sekarang jangan sampai teman-teman berpikiran cocok logi, ini 7 hari, ini 7 hari, ini juga pasti 7 hari habis itu naik. Jangan ya. Kita tetap harus memantau. Karena di market gak ada yang pasti. Ini 7 hari, ini 7 hari, terus sekarang bisa aja lebih dari 7 hari atau kurang dari 7 hari. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu ya market maker. Kayak gitu ya teman-teman. Ya intinya ini fase kayak gini tuh wajar sebenarnya. Karena di setiap kenaikan yang impulsif itu pasti ada aksi taking profit. Orang-orang yang beli bawah di sini ketika naik pasti akan taking profit sehingga akan memunculkan tekanan jual yang cukup besar. Dan itu mengakibatkan adanya fase koreksi atau konsolidasi atau sideways di situ-situ mulu. Sebelum akhirnya ada akumulasi, ada sinyal flow yang cukup oke, nah dia ditarik naik lagi. Terus ketika naik lagi nanti ada aksi taking profit sehingga memunculkan adanya koreksi atau konsolidasi. Ya sebenarnya wajar teman-teman. Teman-teman kalau misalnya di posisi kayak gitu kan ya pasti ada aksi untuk taking profit kan, jual. Udah masuk di bawah sini terus dibawa ke atas, ya pasti ada beberapa yang mengambil profit tersebut, menjual asetnya. Ya itu wajar. Jadi secara singkat, bumi gimana ke depannya? Bumi masih akan bermain di area-area sini. Pokoknya selama dia nggak jebol di bawah sini, 312 lah paling mentok. Itu view-nya masih uptrend. Jadi gitu ya teman-teman, ini untuk bumi. Untuk dewa gimana? Untuk dewa sama ya. View-nya. Kemarin closing di 535. Oh ya maaf, saya belum lihat Broksum. Dari Broksum gimana? Dari Broksum masih distribusi ya. Ini meskipun memang beberapa asing ada akumulasi tapi gak sebanding sama yang outflow atau yang keluar. Yang sell lebih banyak nilai transaksinya daripada yang beli. Meskipun dari sisi investor asing, foreign, ini akumulasi ya tapi masih tipis-tipis lah ini. BK ini masuk juga lumayan, tapi masih terbilang kecil daripada yang outflow. Sehingga potensi ya masih di situ-situ mulu itu nanti. Ini untuk bumi, selanjutnya dewa ya tadi. Untuk dewa closing di 535 pas di support dan sempat mau menguji MA10 di 520 tapi gak sampai situ, dia cuma mentok di 525 ya di 525. Nah untuk view kedepannya gimana? Ini sama kayak bumi, dia pasti akan mengalami fase sideways atau konsolidasi dulu. Ya dia akan bermain-main di area-area sini. Pokoknya ini yang menjadi perhatian teman-teman ya, yang harus menjadi perhatian. Di area-area sini 535, terus paling bawah di 520, bawah lagi support pentingnya lagi 510. Jadi dia akan bermain di area-area sini. Resistennya tetap di 555 ya, untuk mengklaim area tersebut dan melanjutkan kenaikan ke 580 atau 575. Untuk sekarang view-nya dia masih akan menguji area-area sini alias konsolidasi sideways. Nih ya titik pentingnya 520, 510,
Pokoknya ini harus dijaga. Karena kalau ini jebol dia akan mengarah ke sini. Di 476. Oh maaf, 478. Potensi gimana? Kalau dari Broxum kita lihat sama kayak bumi. Ini malah CC keluar ya. Tadi di bumi CC masuk meskipun sedikit. Ya BK CC masuk asing meskipun relatif masih kecil ya. Untuk dewa ini CC masih keluar, AK keluar, MG keluar, dan ini malah lebih gede outflow-nya daripada bumi tadi ya. Bumi tadi meskipun outflow-nya lumayan gede juga, tapi yang nampung masih ada perlawanan sedikit lah. Ini jomplangnya sangat jauh ya untuk dewa. Ya, jomplangnya sangat jauh ini. Dia keluar 13M, yang nampung cuma 300 juta. Ini yang keluar 25M, 10M, 8M, yang nampung cuma 9M, 8M, 7M. Ini CC nih keluar banyak. Kalau tadi bumi kan lumayan tuh. 57, 49, tapi yang akumulasi tipis-tipis ini masih lumayan. Apa ya? Nilai transaksinya masih lumayan lah, nggak yang sekecil dewa. Oh, dewa ini kecil nih. Cuma 9M. Padahal yang keluar 25, 2 digit M padahal yang keluar. Ya itu untuk dewa ya, Broxumnya masih kurang menarik sehingga dia akan konsolidasi di sini-sini mulu. Area pentingnya di mana? Untuk sekarang di 510 sampai 520. 535 ini support terdekat tapi rawan untuk jebol bawah. Nah, jebol bawahnya itu penopangnya ya ini 510 sampai 520. Selama dia masih di atasnya 478 maka masih oke. Ini ya untuk dewa teman-teman. Selanjutnya cuan. Nah, ini cuan jebol nih. Oh maaf. Ini cuan jebol. Ya, cuan closing akhirnya di bawah support 2260. Artinya apa? Artinya dia ada kemungkinan possible untuk turun menguji area sini di 2110. Karena dia closing tadi closing kemarin hari Kamis itu di bawahnya 2260. Sehingga ada kecenderungan dia akan menguji bawah yaitu di 2110. Pantauannya di mana? Ya pantauannya di situ 2110 atau di sini 2200. 2170 sampai 2000. Maaf 2170 sampai 2200. Itu untuk pantauan ya di sini. Jebol lagi ya akan menguji ke bawah 2110. Dia ada potensi ke situ sih. Untuk cuan ya. Jadi untuk double top ini udah invalid. Tapi masih bisa terjadi pantulan apabila memang di sini kuat. Jadi ini invalidnya karena kurang ke bawah. Ini kan saya memproyeksikan di sini ya, ternyata nggak kuat. Nah ini berarti di bawah sini. Ya pokoknya di bawah sinilah baru. Ntar kalau misalnya ada konfirmasi pantulan baru kita pantau. Ini untuk cuan dari sisi resisten terdekat di mana untuk sekarang ya 2260. Dia harus mengklaim area situ. Nanti kita lihat pas opening ya hari Jumat ini. Apakah dia ada perlawanan untuk mengklaim area itu lagi atau malah open langsung merah dan menuju ke bawah. Kalau candle kayak gini kecenderungannya biasanya dia akan bikin penurunan lagi ke bawah.
Nah, untuk pantulannya gimana? Ya kita harus butuh konfirmasi candlestick, volume, flow, dan juga indikator seperti apa namanya, MACD itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Nah, tapi untuk sekarang view-nya ini masih rawan, jadi kita wait and see dulu. Bagi yang masih punya barang gimana? Menurut saya sih, kalau misalnya punya barang mau average down, saran saya wait and see dulu. Karena ini ada possible kemungkinan ke sini. Balik lagi kalau misalnya kita lihat dari sisi historis, teman-teman lihat nih. Area sini tuh area yang paling sering diuji. Nih, di sini. Ini juga. Nih, di area sini tuh paling sering diuji. Ya kan? Di sini terus dia jebol bawah, terus dia naik lagi ngeklaim area sini, terus dia di sini juga nguji lagi. Sampai akhirnya dia berhasil naik. Nah, waktu itu saya pernah masuk ini di sini di 2170 mana ya? Oh ya, ini. Ketika ada konfirmasi pantulan candle, nah juga dari flow saya lihat menarik. Terus pada waktu itu juga ini ditopang oleh support yang sangat kuat dari support Fibo, pattern, dan juga MA, sehingga saya berani untuk masuk. Dan ini sesuai sama ini ya, Elliott Wave, dia menuju ke sini dan bener, meskipun memang nggak sesuai target di 2890, dia cuma sampai 2870. Ini untuk cuan, kemungkinan di mana dia nantinya ke depan, ya dia akan menguji sini-sini lagi. Ini area yang sangat penting ya, jangan sampai jebol, karena kalau jebol dia akan mengarah ke bawah lagi ke 1965. Kalau dari sisi historis sih, lihat ini dari sebelumnya, dia memang sering menguji area ini 2110 sampai 2260. Nih, teman-teman lihat sendiri aja ya. Di sini. Jadi ada kemungkinan dia akan menguji sini lagi. Selama dia masih nggak jebol, masih bisa bertahan di sini, nggak jebol ke bawah, ya masih aman. Ada kemungkinan dan potensi untuk mantul lah. Tapi kalau misalnya jebol, ya dia akan menuju ke sini 1965. Ini untuk cuan. Dari Broksum gimana? Dari Broksum kita lihat YU keluar sangat besar. Asing masih nampung ya, CC nampung ya ini. Wah, asingnya malah lumayan nih nampung. Meskipun tipis-tipis, tapi lumayan lah. At least nampungnya itu lumayan daripada Bumi sama Dewa tadi. Bumi masih sedikit oke lah. Dewa yang kurang menarik. Sebenarnya dari ketiga ini sih masih kurang menarik ya, tapi yang lebih mending lah itu ini sama Bumi. Dewa tuh yang peringkat 3 lah Broksumnya. Jadi ke depan gimana ya, seperti yang aku bilang tadi ya, semoga teman-teman terbantu. Terakhir BRPT. Untuk BRPT, nah ini jebol lagi. Ya sesuai ya sama analisa aku kemarin, bahwasanya dia akan menguji ke area sini lagi di 3450 ya. Ya udah, ini berarti dia lagi di supportnya. Semoga aja nanti hari Jumat ini pas open ada ya perlawanan sedikit lah, sehingga dia bisa mengklaim area MA lagi di 3540. Karena kalau dia masih gak kuat lagi ya dia akan turun sampai ke sini dulu 3340 terdekatnya. 3340. Ya, 3340 ini sebagai area terdekatnya. Kemungkinan dia kalau misalnya open nggak bisa hijau, malah cenderung merah, ya dia akan menguji ke sini 3340, dan ini sebagai pertahanan terakhir. Karena kalau ini masih dibawa merah lagi turun, ya dia akan menuju ke bawah di 3120.
Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi ini area yang wajib untuk dijaga. Jangan sampai jebol bawah, karena kalau jebol bawah dia akan menuju ke sini. Kita harus perlu konfirmasi dari Broxum. Kalau dari Broxum gimana? Kita lihat CC di sini malah keluar ya. Padahal tadi di cuan dia akumulasi tipis-tipis. Ya di cuan dia akumulasi meskipun masih tipis-tipis, tapi di BRPT dia keluar. Tapi di sini AK masuk. Meskipun kecil ya. Cuan AK, oh ya AK juga masuk tapi kecil banget. BRPT sih, di BRPT malah lebih gede nih daripada di cuan. AK tetap bayar nomor 1 malah. CC keluar tapi. Kalau asing ya ini sama. Distribusi besar sini CC. Keluar gede, yang nampung dikit. Jadi kalau secara Broxum sebenarnya yang paling menarik, ya bukan paling menarik sih, yang mendingan lah. Kalau bisa dibilang yang mendingan itu cuan apa bumi ya tadi, oh, lupa aku. Bentar ya. Oh iya, ya cuan, bumi, BRPT baru dewa. Dewa tuh menurut aku yang paling terakhir itu dari Broxum. Kalau dari technical dia cenderung sideways sama kayak bumi lah. Ini sebenarnya antara 4 emiten yang aku analisa, bumi, dewa, BRPT, cuan, ini tuh sama semua sebenarnya karakteristiknya antara per emiten. Maksudnya gini, bumi dewa kan satu naungan, BRPT cuan juga satu naungan. Nah, sama-sama mengalami hal yang sama gitu. Yang cuan BRPT ini akan mengalami ini potensi koreksi. Kalau yang bumi dan dewa potensinya dia sideways di situ-situ mulu. Meskipun memang ada potensi untuk koreksi ya. Cuma dari kecenderungan pola sebelumnya itu dia di bawah-bawah tapi ditarik lagi ke atas. Tapi kalau cuan sama BRPT ini ada kecenderungan untuk koreksi lebih dalam lagi. Bukan lebih dalam sih, turun lagi lah. Gitu ya teman-teman untuk BRPT. Untuk sekarang target di mana? Jadi 3540 resistennya. Support di sekarang 3450, tapi menurut saya dia akan menguji di 3340. Tergantung nanti sih. Ketika open ada candle hijau apa enggak, ini ada konfirmasi hijau apa enggak. Kalau misalnya merah terus turun, ya dia akan menuju ke 3340. Sama kayak cuan. Cuan kita lihat nanti pas open ada perlawanan enggak untuk menembus atau mengklaim area 2260 lagi. Kalau misalnya nggak ada ya dia akan bermain di sini lagi. Seperti itu ya teman-teman untuk 4 emiten Dewa, Bumi, Cuan, BRPT. Semoga membantu. Dan ini hari Jumat, selamat weekend. Kalau misalnya ada yang mau dianalisa silakan silakan menulis di kolom komentar. Sebenarnya ada yang udah request apa ya, aku agak lupa. Pokoknya saya ingat Raja Ratu UNVR kalau nggak salah. Nah itu nanti ya aku analisa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat liburan.